Selamat pagi teman-teman semua. Saya Tung Dese Paringin mengucapkan selamat hari lahir Pancasila 1 Juni. Jadi saya sebagai satu orang yang pernah mengalami sakit COVID juga ingin memberikan motivasi dalam hari lahir Pancasila tanggal 1 Juni ini kepada teman-teman semua. Baik yang terkena COVID ataupun yang terkena dampak resesi, kita tetap semangat. Saya sendiri ngalami pada waktu saya harus masuk rumah sakit. Dan kemudian pada waktu itu tanggal 30 Maret. Tanggal 31 Maret saya tidak bisa jalan. Waktu saya minta kamar yang lain, disuruh ngecek, terpaksa harus naik kursi roda. Terus kemudian demam luar biasa, menggigil nggak karu-karuan. Sempat juga nggak bisa bernapas tanggal 1 April. Begitu ya. Tanggal 1 April jam 3 pagi, harus pakai masker oksigen, hengkik, menggigil nggak karu-karuan. Jadi bahkan saya sempat menulis WA saya, pesan-pesan terakhir kepada istri saya gitu ya. Tentu saja istri saya nangis gak karu-karuan, tapi saya tahu persis, sejak tanggal 1 April tadi, kemudian ternyata ada terjadi perubahan yang luar biasa dalam waktu yang sangat singkat. Jadi tanggal 1 April jam 3 pagi sudah dalam kondisi super krisis, terus kemudian pesan-pesan terakhir sudah keluar, tapi ternyata hanya melakukan 4 hal. Saya tahu bahwa sehat itu nomor 1 Tuhan yang menentukan. Tuhan menginginkan kita sehat, selesai gitu ya. Itu perlu kita iman yang luar biasa yang harus kita yakini. Kemudian kedua tentu saja perawatan dokter yang sangat-sangat membantu. Tapi di luar hal itu ada 4 hal yang membuat saya sangat-sangat bangkit seketika. Bahkan di tanggal 1 jam 9 pagi saya sudah merasa seger buger, sehat. Jam 8-nya saya dites swab. Tanggal 4 April keluar itu masih positif gitu ya, positif lagi. Tapi saya yakin kalau itu tanggal 1 sore saya dites saja semestinya sudah baik gitu ya. Makanya pada tanggal 4 keluar hasilnya kok positif, saya tanggal 4 tes lagi deh, tes lagi. Kelihatannya sudah seger kok ini, sudah tidur nyenyak, nafas lancar jaya, makan enak, malah punya kepinginan-kepinginan yang luar biasa gitu ya. Seperti orang ngidam gitu, jadi sempat kepingin pada waktu sate kambing, padahal saya 20 tahun enggak pernah makan sate kambing sama sekali. Tapi mendadak bisa kepingin begitu ya, pesen gitu ya. Nah, tapi ternyata tesnya memang harus cukup lama. Pada waktu tes swab itu, pada waktu pertama kali saya tes swab tanggal 23 itu hasilnya tanggal 37 hari gitu ya. Tanggal 1 April tes swab, keluarnya tanggal 4. Kemudian mau tes lagi, tanggal 6 baru bisa tes. Tanggal 6 tes swab, tanggal 8 keluar sudah negatif. Tanggal 8 saya minta tes lagi, tanggal 10 sudah negatif, boleh pulang. Terus harus isolasi mandiri, yes. Tapi ada 4 hal yang mau saya sampaikan di sini supaya kita tetap semangat begitu ya. Satu yang membantu saya itu adalah saya melakukan satu namanya pernapasan Wim Hof. Pernapasan Wim Hof, Anda boleh belajar cari di YouTube teman-teman semua baik yang sehat ataupun sedang kena COVID. Karena Wim Hof tadi sedot boleh pakai hidung, pakai mulut, hembus pakai mulut seperti niup balon. Itu 30 kali, setelah ke 30 kali kemudian perut dalam kosong, tahan napas sekuatnya. Pada waktu sedot itu hyperventilasi membuat kita jauh lebih full oksigen, tapi kalau kita O2 saja, ternyata O2 tidak bisa menyerap di sel-sel tubuh kita. Jadi kita butuh CO2 juga. Jadi pada waktu Anda 30 kali, kemudian ke 30 kali, hembuskan, dan kemudian Anda perutnya kosong, tahan, kalau bisa 1 menit, 1,5 menit, 2 menit juga boleh, sesuai dengan kemampuan masing-masing, terus kemudian Anda tahan. Begitu Anda tahan, sekuatnya, setelah tidak kuat, tambahin lagi 5 hitungan, 1, 2, 3, 4, 5, itu namanya hipoksia. CO2-nya jadi tinggi, CO2 ternyata dibutuhkan, setelah kita tidak tahan, kita tarik apa lagi? Tarik napas, dada membesar, perut membesar, tahan. Dalam waktu 15-20 detik, kemudian Anda mulai lagi. 30 kali lagi, kemudian setelah ke 30 kali Anda hembus lagi. Anda hembus perutnya mengecil, setelah Anda perutnya mengecil, kemudian Anda tahan lagi, setelah Anda tahan sekuatnya, gitu ya. Kemudian tarik napas panjang lagi. Dalam perut dada membesar, perut membesar, tahan 15 detik, 20 detik. Kemudian hembus lagi. Ternyata dengan pernapasan Wim Hof ini membuat saya lebih tenang, lebih damai, lebih feeling good. Oksigennya tinggi, CO2-nya jadi rendah. Itu yang menarik begitu ya. Sampai dokternya pada waktu ngecek analisa gas darah, ternyata waktu dianalisa gas darah, diambil di sini, kok oksigen saya tinggi, CO2 saya rendah, tubuh darah saya juga alkalin. Karena satu hari saya melakukan ini sampai 10 kali, 30 kali 3, jadi 900 tarikan napas begitu ya.
Dan Wim Hof ini adalah rekor dunia, 26 rekor dunia daya tahan tubuh manusia paling kuat yang membuat kita jauh lebih tenang. Jadi bernapas, hoi. Jadi saran saya teman-teman belajar pernapasan, meditasi, relax. Jadi itu satu hal yang membuat saya jadi feeling good dan damai.